Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa khadifillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan untuk sesi yang kedua ini pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di pembahasan terakhir, kalau di matan halaman 9, kemarin kita telah membahas perkataan dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami tentang bagaimana cara berdiskusi dengan ahli bid'ah. Ketika itu dia membuat dialog. Inti pertanyaannya ditanyakan, apakah yang diamalkan oleh ahli bid'ah tadi ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak, atau Rasul itu mengetahuinya ataukah tidak. Kalau dia katakan tidak tahu, berarti orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunan itu berarti lebih tahu. Kalau dia mengatakan tidak tahu, berarti orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunan tadi berarti lebih tahu. Terus kalau jawabannya itu ternyata orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan tadi itu menjawab, Rasul dan para sahabatnya sudah tahu, namun kok tidak sampai di tengah-tengah kita amalan tersebut, oh berarti itu jadi amalan rahasia. Nah, nanti sampai di situ dia akan sulit untuk menjawab. Ya, kalau ditanya kenapa tidak diberitahu kepada orang lain, nah, pasti nanti akan terdiam ketika diberikan pertanyaan seperti itu. Nah, tadi muqaddimah atau pengantar-pengantar untuk masuk pada pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Imam Ibnu Qudamah itu membawakan ayat-ayat tentang sifat. Yang membawakan ayat-ayat tentang sifat. Nanti di sini dibahas tentang sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah, ada sifat nafs diri, kemudian ada sifat ja'a datang bagi Allah. Nanti sampai pada sifat ridha, sifat cinta, sifat murka atau marah, ya sampai pada sakhat dan karihallah, sampai pada Allah Subhanahu wa taala benci. Intinya dari poin-poin ini kita dapat membagi sifat itu menjadi dua macam. Sifat Allah itu ada dua macam. Ada sifat zatiyah. Ada sifat zatiyah. Bagiannya ada di Syarah Syaikh Fauzan halaman 75. Ada sifat zatiyah dan yang kedua ada sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah, ya secara ringkas gambarannya yaitu yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Atau yang merujuk pada zat Allah. Ada di situ ridha. Maaf, ada di situ sifat zatiyah ya, zatiyah dulu ya. Ada situ sifat ya, wajah, tangan, kemudian sifat nafs yaitu diri. Allah menyatakan dirinya, Allah itu menyatakan fi nafsika, dirimu. Berarti Allah disifati juga dengan nafs atau diri. Ada kemudian yang kedua sifat fi'liyah yaitu perbuatan. Yang berisi perbuatan-perbuatan Allah. Yaitu ada di situ sifat wajah. Maaf, tadi itu sifat sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah di situ contohnya
ada ridho, sifat ridho bagi Allah, ada situ sifat cinta, ada situ sifat marah, murka, benci. Sampai juga pada sifat wajah rabbuka, sifat datang. Jadi kalau zat itu berarti merujuk pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi situ apa? Wajah, tangan, nafs, diri. Kalau sifat fi'liyah merujuk pada perbuatan Allah. Ada situ Allah itu ridha, Allah itu cinta pada makhluk, pada orang beriman. Kemudian Allah itu ghadab, marah, Allah itu memiliki sifat sakhat, murka. Allah juga memiliki sifat kariha atau memiliki sifat benci. Dan perlu dipahami sebagaimana yang kita telah bahas sebelumnya dalam kaidah-kaidah tentang nama dan sifat Allah sebelumnya, nama dan sifat-sifat tadi baik sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah tidak boleh ditakwilkan kepada makna yang lain. Kita pahami sebagaimana tekstualnya atau sebagaimana zohirnya, tekstualnya. Kalau sebut tangan ya tangan, gak usah dimaknakan kepada makna yang lain. Disebut wajah ya wajah, jangan dibawa ke makna yang lain pula. Disebut nafs, diri ya diri, jangan diselewengkan lagi, ditakwilkan ke makna yang lainnya. Sama seperti Allah punya sifat ridha, sama seperti Allah punya sifat cinta. Ini juga dipahami seperti itu, tidak diselewengkan maknanya. Nah, nanti ada kalangan yang biasa menyelewengkan hal ini seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Nanti kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka menganggap sifat-sifat tadi ini adalah makhluk munfasilan. Ya seperti makhluk yang terpisah sendiri. Contoh misalnya kalau kita sebut sifat Allah itu ridha, ya sifat Allah itu ridha, maka ridha ini bukan sesuatu yang disifati pada Allah Subhanahu wa taala, namun terpisah dari Allah, itu adalah jadi makhluk tersendiri. Artinya ridha di sini adalah sesuatu yang lain dari Allah. Begitu juga nanti sifat Allah itu Maha Pengampun, wal Ghafurur Rahim. Ini diselewengkan lagi ke makna yang lainnya. Sama juga dengan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Yang tadi saya sebut ada Maturidiyah, Asy'ariyah, ada Kullabiyah. Nah, ini yang jadi pemahaman kita dulu sejak kecil ketika belajar di sekolah dan tempat-tempat yang lainnya, ini diajarkan pemahaman ini. Maka nanti makna-makna sifat tadi itu nanti akan diselewengkan kepada sifat yang terbatas. Dulu sifat ada berapa? Ada berapa? 20. Berarti sifat-sifat yang ada ini cuma dibatasi pada sifat 20. Maka nanti disamakan dengan sifat dulu, sifat 20. Sifat 20 cocoknya yang mana? Ya, dari sifat ridho misalnya, dari sifat cinta misalnya, itu dibawa ke sifat 20. Ada sifat iradah? Ada enggak? Nah, sifat-sifat seperti itu nanti dibawa ke makna itu. Maka misalnya sifat, nanti kita akan lihat sifat marah. Marah yang dimaksudkan di sini, mereka nggak mau Allah itu punya sifat marah. Intinya tidak mau, karena awalnya mereka, ya, jadi ini alur cerita dulu. Kenapa sampai orang-orang seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah itu menyelewengkan makna-makna yang ada tadi? Karena awalnya mereka punya sangkaan bahwasanya kalau kita tetapkan wajah bagi Allah berarti sama dengan makhluk. Kita tetapkan tangan bagi Allah berarti sama dengan makhluk. Jadi awalnya ceritanya berarti dari menganggap terlebih dahulu Allah itu sama dengan makhluk, baru kemudian mereka mentakwil atau mentaktil.
baru mereka menyelewengkan maknanya atau menolak maknanya. Ya, ini dan mereka semuanya digolongkan ke dalam kelompok Mu'attilah atau Musyabbiha. Ya. Awalnya itu dengan menyamakan dengan makhluk terlebih dahulu. Ya, yang tadi yang menolak-menolak itu digolongkan pada Mu'attilah, penolak sifat. Awalnya mereka Musyabbiha terlebih dahulu, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka jadi Mu'attilah, menolak sifat. Menyamakan dulu, akhirnya kemudian punya persepsi pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk, akhirnya menolak. Atau mereka selewengkan maknanya. Misalnya sifat marah tadi, ghadab. Mereka anggapannya kalau Allah itu marah, kalau manusia marah tampangnya bagaimana coba? Manusia marahnya tampangnya bagaimana? Memerah kan? Iya kan? Memerah. Masa Allah disifati seperti itu? Kalau keadaan marah juga kan emosinya tinggi. Masa Allah disifati seperti itu? Enggak boleh. Maka kita tolak sifat ini, kita selewengkan ke makna. Di antara maknanya adalah iradatul intiqam. Dengan makna irodah tadi kan sifat 20 kan? Nah, dibawa ke makna irodah. Karena irodah ada dalam sifat 20. Ya, maka dibawa ke sifat-sifat yang sudah ada tadi, cuma 20 saja. Padahal sifat Allah itu intinya, sifat Allah itu tidak dibatasi. Ya, sifat Allah itu tidak dibatasi. Sifat Allah itu banyak sekali. Nah, dibawa ke sifat itu artinya iradatul intiqam, ya Allah menginginkan untuk memusnahkan atau menghancurkan. Dibawa ke makna iradah terlebih dahulu. Jadi diselewengkan maknanya seperti itu. Ya, jadi asalnya sifat 20 tadi karena nggak berani, agak-agak sedikit penakut gitu. Ya, penakutnya kenapa? Kenapa nggak langsung sifati langsung lebih banyak daripada itu? Kenapa dibatasi cuma sifat 20? Padahal sudah bagus sekali loh Asy'ariyah itu, nanggung saja. Kenapa nggak ditambah lebih daripada 20 sampai tak terhingga? Kenapa cuma dibatasi 20 saja? Berarti nggak berani kan? Nggak berani. Mendingan kayak Jahmiyah, Mu'tazilah, tolak aja langsung. Ya, gentle sekali loh ini. Ya, laki-laki sekali kalau Jahmiyah sama Mu'tazilah. Saya pokoknya nggak terima. Hapus semuanya sifat-sifat tadi. Allah tidak boleh serupa dengan makhluk. Hapus semua sifat-sifat tadi. Selesai. Jantan kan? Jantan. Kalau Asy'ariyah agak sedikit ya penakut dia. Ya, gentlenya seperti ini. Nanggung gitu loh. Tetap sama-sama salah juga. Ya, sama-sama salah. Ya, ini yang nolak total juga salah, ini nolak separuh, tetapkan sebagian juga salah. Ya, mendingan apa ya? Pertengahan seperti Ahlussunnah. Yaitu bagaimana penetapannya? Ya, tetap ditetapkan namun tidak disamakan dengan makhluk, selesai. Marah Allah ya tidak sama dengan marahnya manusia. Jangan dulu gambarkan bahwasanya nanti memerah wajahnya. Dari mana tahu seperti itu? Harus butuh dalil lagi. Tangannya tidak bisa juga disamakan dengan tangannya Utsman, tangannya Umar. Ya, tidak bisa disamakan. Beda jelas, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun juga. Tidak sama. Ya, jadi kita tetap kalau ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kita tetapkan. Gentle, tetapkan. Semuanya ditetapkan. Namun tetap kita tidak menganggap nama dan sifat-sifat tadi sama dengan makhluknya. Ahlussunnah seperti itu, pertengahan. Tidak berlebihan itu menetapkannya berlebihan, tidak juga sampai menolaknya juga berlebihan. Sifatnya tengah-tengah. Nah, maka di sini ayatnya yang dibawakan misalnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Fama jaa min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla, dan di antara ayat-ayat sifat seperti firman Allah yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika. Lanjutannya apa? Zu apa pakai zi? Zu apa pakai zi? Wa yabqa wajhu rabbika. Zu apa sih? Zu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zunya kembali ke wajah atau kembali ke Rabbi? Kembalinya ke wajah. Berarti wajah Rabbmu itu tetap ada.
tetap kekal. Kalau kembalinya ke Rabbi berarti harusnya ayatnya dibaca apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau dzil jalali wal ikram itu surat Ar-Rahman ayat terakhir. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dia nggak bisa bantah ayat ini. Karena ayat ini tidak sama dengan ayat terakhir. Kalau ayat terakhir surat Ar-Rahman baru jadi tabarakasmu rabbika dzi. Pakai dzi. Namun kalau di sini pakai zu karena kembali kepada wajah. Berarti Allah memiliki wajah. Penetapan pertama. Berarti kita simpulkan Allah memiliki wajah. Wajahnya bagaimana? Ya, tidak sama dengan makhluk. Tidak bisa kita sifati juga hakikatnya seperti apa. Tidak bisa kita menyebutkan bentuknya. Karena laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya ditetapkan Allah memiliki wajah, sudah selesai. Sama seperti kita tahu bahwasanya teman kita itu punya handphone. Wong dia tadi telepon kita kok, masa nggak punya handphone? Iya kan? Namun lihat nggak bentuk handphonenya pas telepon itu apa? Cuma dengar loh. Ya, cuma dengar kan? Cuma dengar. Namun tahu nggak itu dia pakai HP apa coba? Pakai iPhone apa pakai Android atau pakai apa? Pakai Oppo? Coba, tahu nggak ketika itu? Namun tetapkan nggak teman pakai HP? Nggak lihat loh ini? Tetapkan nggak? Iya, bentuknya bagaimana? Wong saya nggak tahu. Wong dia cuma telepon kok. Masa saya telepon tanya dulu itu pakai HP-mu pakai apa tadi? Ya. Ya kan sudah, kalau nggak diberitahu ya sudah. Kita tetapkan kan? Tetapkan nggak di situ punya HP? Ya tetapkan. Wong tadi telepon itu nomornya. Masa nggak punya HP? Jadi kalau suatu yang kita tahu ini ditetapkan, ya sudah kita tetapkan. HP-nya ada. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ditetapkan nggak? Ditetapkan. Terus kalau mau ditawil gimana? Perlu nggak ditawil? Ah, itu kayaknya itu bukan HP deh. Itu sesuatu yang lain. Mungkin nggak seperti itu. Harus ditawil-tawil juga ini. Wah, ini kayaknya ini perlu ditawil. Ini kayaknya bukan HP, ini pakai HT ini kayaknya. Nyambung apa? Kan nggak mungkin. Mau pakai seluruhan ini kok telepon seluler kok masa dia pakai HT? Kan nggak mungkin, takwilnya jauh sekali. Tetapkan bagaimana? Saya nggak lihat, namun saya tahu itu dia pakai HP itu. HP-nya apa? Ya wallahu alam, saya nggak tahu. Pokoknya tadi dia telepon pakai HP. Iya kan? Nah seperti itu juga pemahamannya. Wajah Allah juga demikian. Berani tetapkan nggak berani? Ya berani. Allah memiliki wajah. Sebutkan dalam ayat ini. Wajah Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting kita sudah tetapkan Allah memiliki wajah. Selesai, itu sudah jadi iman loh itu. Itu sudah jadi iman yang benar. Daripada takwil ini menolak ayat ini. Satu ayat jadi cacat itu gara-gara menolak. Satu ayat jadi cacat gara-gara mentakwil. Kurang maknanya. Tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wong kemarin kita sudah sebutkan para sahabat itu kemarin dulu-dulunya itu dengar wajah ya wajah, mereka nggak sampai takwilkan wah ini kayaknya bukan wajah deh. Mereka nggak takwilkan seperti itu. Ya wajah ya wajah. Orang datang ke kota bawa ke kampungnya disampaikan seperti itu juga. Wa yabqa wajhu rabbika. Sudah. Imani. Ini sudah jadi iman. Sifat yang pertama ditetapkan. Terus yang berikutnya, wa qaulu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan. Dan tangan Allah itu dibentangkan. Artinya Allah itu menginfakkan, Allah itu memberi kepada setiap makhluknya sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah itu maglulah, terikat. Alias orang Yahudi itu katakan Allah itu pelit. Maka dibantah dengan ayat ini bal yadahu mabsutatan. Allah itu menginfakkan apa saja rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ditetapkan enggak Allah punya tangan di sini? Kita tetapkan Allah punya tangan. Tangan Allah itu ada. Enggak bisa ditakwil-takwil. Ya, enggak bisa ditakwil-takwil di sini. Oh, tangannya kita tolak saja. Oh, tangannya saya maknanya dengan makna yang lain. Yang benar tetap diimani. Saya imani ini, saya tidak perlu mentakwilnya. Karena kalau mentakwilnya butuh dalil. Kalau dia takwilkan ke situ,
selewengkan ke makna itu, nggak ada dalil, berarti buat sesuatu yang bid'ah. Maka pakai dialog dengan ini kemarin, Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami tadi. Emangnya Allah dan Rasulnya, emangnya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tahu? Kamu kok takwil seperti itu? Kalau dia bilang Rasulullah SAW dan sahabat tidak tahu, oh berarti kamu lebih tahu daripada Rasul dan para sahabat. Dari mana kamu tahu seperti itu? Memangnya bocor pada kamu? Ya kan, kalau seperti itu kan berarti bocor beritanya. Dari mana tahunya? Ada sesuatu yang bocor seperti ini beritanya. Atau taruhlah Rasulullah SAW dan para sahabat itu tahu, namun mereka rahasiakan. Oh berarti bocor juga ini. Kalau tadi nggak tahu bocornya dari mana. Ya, karena Allah dan Rasul dan para sahabat tidak tahu. Oh berarti dia dapat sini nggak tahu dapat dari mana. Kalau ini Rasul dan para sahabatnya tahu, namun tidak beritahu pada kita, terus dapat dari mana? Sudah punya rahasia, namun kok bisa terbongkar? Ini siapa yang bocorkan berita ini? Kan gitu logikanya. Maka tangan tadi juga diimani seperti itu. Wa qala ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala, dan Allah mengabarkan tentang Nabi Isa alaihi salam bahwasanya ia berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu ya Allah apa yang ada dalam diriku. Nafsi di sini adalah diri Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Engkau tahu suluk-beluk hatiku, ya. Engkau tahu tawakalku bagaimana, sabarku itu bagaimana, marahku itu bagaimana. Engkau tahu semuanya ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsik. Namun aku sendiri, yaitu Nabi Isa, tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Jadi Allah disifati dengan nafsik, diri. Kalau tadi dengan wajah, di sini dengan tangan, di sini dengan nafsi, yaitu di diri. Kemudian disebutkan lagi, tadi Al-Maidah ayat 116. Lalu disebutkan lagi dalam ayat yang lainnya, yang keempat berarti. Waja'a rabbuka. Rabbmu itu datang. Berarti Allah memiliki sifat datang. Kira-kira kalau kita sebut misalnya, oh Utsman itu datang, dia datang dengan motornya, sudah sekarang berada depan pintu. Ada nggak yang pahami dengan kalimat ini? Ya, itu nggak Utsman itu mungkin kucingnya yang datang. Itu mungkin cuma tasnya yang datang. Kalau tadi pakai motor loh, ya. Mau ditakwil nggak di sini? Bisa ditakwil nggak? Mau ditakwil bagaimana? Wong itu Utsman datang kok. Mau ditakwil-takwil lagi? Nggak bisa. Tetap ditetapkan Utsman itu datang. Datangnya bagaimana? Nah sekarang kita nggak tahu motornya itu ada atau nggak ketika itu. Cuma tahu dia depan pintu ini. Datangnya bagaimana? Ya pokoknya saya sudah tahu Utsman itu sudah di depan pintu sini, berarti sudah datang. Gak mungkin dia cuma muncul tiba-tiba. Iya kan? Gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Gak mungkin juga dia pakai pintu ajaib. Ya. Tiba-tiba pakai pintu ajaib situ, nggak mungkin kan? Datang dia, ada sebabnya. Tapi gimana datangnya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Namun tetapkan datang atau tidak? Tetapkan datang. Datangnya sama dengan makhluk atau tidak? Tidak sama dengan makhluk. Maka Allah ditetapkan seperti itu pula. Simpel sekali loh di sini kita pahaminya. Kalau takwil itu butuh, wah ini mikirnya ini bagaimana ya? Tambah pikiran, ya. Ini yang sudah botak di depan, nanti tambah lagi botaknya kalau tambah mikir lagi. Mohon maaf loh, ini pikirannya ini berat sekali. Maka orang-orang filsafat itu pikirannya paling repot. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang filsafat di sini. Kalau ngulang anak teknik itu langsung masuk gitu. Kalau filsafat muter-muter dulu. Kayak gini-gini alasannya, logikanya terlalu dimainkan terus. Anak teknik kan cuma manut aja. Oh ya rumusnya kayak gitu. Dapat dari mana? Pokoknya pakai ini untuk ujian. Selesai kan? Caranya gimana? Ini pokoknya sudah jadi rumus. Untuk apa cari-cari? Uang cuma ditanya jawabannya bagaimana, rumusnya sudah ada. Iya kan? Susah-susah. Kalau orang filsafat cari dulu itu. Wah ini rumusnya saya harus cari dulu. Ini dosennya paling salah. Ini salahkan rumus lagi loh ini. Malah sudah dari dulu rumusnya kayak gitu. Dia utak-atik lagi. Pikirnya sulit. Ya. Pikirnya sulit. Tapi nggak tahu kenapa anak teknik lebih lulus lebih lama daripada yang filsafat. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu dia lulusnya bagaimana.
Kemudian satu sifat lagi, yaitu sifat fi'liyah lagi sama. Tapi di sini dengan kalimat ya'ti. Ya'ti juga artinya datang. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka itu menunggu ya sampai Allah Subhanahu wa taala itu mendatangi mereka? Berarti Allah mendatangi mereka. Berarti disebut Allah datang. Mau ditolak atau enggak? Enggak, ya Allah datang, ya Allah datang. Bagaimana bentuk datangnya tadi? Ya pokoknya Allah datang. Saya enggak tahu bentuk datangnya seperti apa, cara datangnya seperti apa. Wong enggak dijelaskan, saya tetapkan. Ditakwil atau enggak? Wah, bagaimana mau takwil? Saya enggak tahu cara takwilnya bagaimana, mau maknakan bagaimana, harus butuh dalil lagi. Kalau enggak saya buat bid'ah. Nah, cara memahaminya seperti itu. Begitu pula dengan sifat radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat Al-Maidah ayat 119. Allah meridhai mereka dan mereka pun ya. Allah itu meridhai mereka wa radu'an dan mereka pun meridhai Allah. Maka dikatakan di sini radhiyallah, berarti Allah punya sifat ridha. Ini sifat fi'liyah. Jadi fi'liyah tadi dari ja'a ya, ja'a ya'ti radhiya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surat Al-Maidah ayat 54. Dia mencintai mereka, yaitu Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Berarti Allah mencintai. Berarti Allah memiliki sifat cinta. Ditetapkan atau enggak? Ya ditetapkan. Apakah disamakan dengan cintanya manusia dengan yang lainnya? Ya tidak. Disamakan dengan cintanya dulu apa yang budak itu? Bariro dan siapa? Mugis? Ya enggak. Kalau Bariro sama Mugis gimana ketika itu Mugis diputusin gimana? Nangis kan? Ya nangis. Ya ini enggak seperti itu. Cintanya beda. Enggak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk itu putus cinta, ya nangisnya setengah mati. Allah tidak seperti itu sifat cintanya. Cinta Allah itu mengandung konsekuensi nantinya. Bahwasanya Allah Subhanahu kalau mencintai hamba, maka Allah akan menolongnya, Allah akan memudahkan urusannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu di hadis Arba'in nomor 38. Ya sudah pernah kita bahas dahulu. Nah, kemudian sifat Allah lagi yang berikutnya wa qaulu ta'ala fil kuffar. Allah mengatakan tentang orang kafir, ghadiballahu alaihim. Allah benar-benar memurkai mereka. Berarti dikatakan siapa yang murka di sini? Allah. Namun tentu ada sebabnya kan murka Allah. Apa sebabnya di sini? Karena pada orang kafir, kemaksiatan, kekafiran yang mereka perbuatnya itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Cinta Allah nggak mungkin dikasih ke mereka. Cinta Allah cuma untuk orang beriman. Sedangkan murka Allah untuk orang-orang kafir. Kemudian itu tadi surat Al-Fatih ayat 6. Kemudian sifat berikutnya lagi, ittabi'u ma askhatallah. Mereka itu mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala itu murkai. Ya, mereka itu mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Berarti disebut Allah itu punya sifat sakhat. Murka juga. Nanti tentang pengertian-pengertiannya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, makna-maknanya. Jadi di sini ditetapkan juga Allah punya sifat murka. Atau punya sifat sangat-sangat marah. Ini surat Muhammad ayat 27. Lalu yang terakhir, karyallahu in bi'asahum, dan Allah Subhanahu wa taala membenci keberangkatan mereka. Allah itu membenci keberangkatan mereka. Maka di sini katakan Allah benci. Ya, di sini katakan Allah itu benci. Berarti Allah juga punya sifat benci. Nah, bagaimanakah tentang ridha Allah, cinta Allah, kemudian murka Allah, bentuknya seperti apa, atau yang dijelaskan tentang sifat ini seperti apa? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan
ingatan terus setiap hari.